itu berinya bapak kemarin 4 step. Tahu? Tahu nih. Saya jelaskan dulu. Bisa. Kamu gini, kayak stack atau penumpukan itu adalah struktur data dinamis yang menggunakan prinsip LIFO. Atau jangan LIFO itu? Apa tuh? Last in first out. Artinya itu data yang terakhir kita taruh dalam tumpukan akan menjadi data yang pertama hilang dalam tumpukan. Jadi misalnya dulu kita tumpuk sampai kita dapat item yang terakhir yang kita tumpuk misalnya itu. Nah misalnya ini item terakhir yang kita bakal tumpuk dalam tumpukan. Nah ini dinamakan last in, dia paling terakhir masuk. Nah misalnya kita mau ambil lagi, jadi item pertama kita ambil yaitu item terakhir yang paling terakhir ditaruh di dalam tumpukan. Jadi dinamakan LIFO. Jadi kalau dalam perangkat itu kau sudah mengerti kan? Stack itu ada dua perintah, yaitu push dan pop, yang dimana push adalah untuk menambahkan data ke bagian paling atas, kemudian ada pop yaitu menghapus data yang paling bawah. Contoh codingannya seperti ini. Nah, seperti yang kita tahu tadi, kalau push itu menambahkan data paling atas. Nah, contohnya kalau kita kan di sini sekarang ada punya data mobil dan motor. Kalau kita ingin tambahkan lagi kayak ini sepeda, kita bisa langsung run, maka datanya akan bertambah mobil, motor, dan sepeda. Kemudian pop itu menghapus data pertama. Nah, datanya di sini ada 3, yaitu mobil, motor, dan sepeda. Untuk codingannya seperti ini. Hasilnya akan menjadi mobil dan motor karena sudah di pop, dihapus datanya yang paling terakhir atau paling bawah. Itu tadi stack menurutku. Oh iya, ngerti Mbak. Weh, kau tahu gak materinya shopping? Iya, tapi yang saya tahu itu cuma satu materi yang bubble shot. Itu pun masih ragu-ragu Kak. Oh, yang materi sorting itu, ini ada kartu ya? Bisa kau jelaskan pakai kartu? Iya, bisa aja. Sini Mi. Bubble shot itu kan membandingkan antara dua data. Nah, 7 sama 3 itu lebih besar 7. Maka 7 ini berpindah ke kanan. Nah, kita berpindah ke 7 dan 4 lagi. 7 dan 4 ini itu lebih besar dari 7 ini besar. Maka 7 berpindah ke kanan. Nah, cocok itu. Nah, kalau selection sort itu misal kita punya 5 data. Nah, dari kelima data ini kita ambil data yang paling terkecil. Nah, untuk di contoh kali ini kan ada 3. Kita ambil 3 sebagai perbandingan. Nah, setelah ada data yang terpilih, di data 4 ini, 4 lainnya, kita pilih lagi data yang paling kecil. Nah, ini 4 merupakan data yang paling kecil. Nah, kemudian dipindahkan ke samping 3. Setelah itu, dari 3 data ini dicari lagi data yang terkecil. Nah, di sini ada 7. Nah, 7 lagi dipindahkan di samping 4. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini 9 pindah ke samping 7. Nah, sehingga untuk hasil akhirnya itu akan terurut dari kecil ke terbesar. Itu untuk selection sort. Ya, untuk insert sensor kita mengambil 2 data sebagai patokannya atau 2 kartu. Selanjutnya kita mengambil 1 kartu sebagai pembandingnya. Jika lebih besar, kita taruh di sebelah kanan. Selanjutnya kita mengambil kartu selanjutnya. Jika lebih kecil, kita taruh sebelah kiri. Selanjutnya jika lebih kecil lagi, kita taruh di sebelah kiri lagi. Kita susun itu Ya. kecil sampai besar. Oh, begitu. Oke, terima kasih. Untuk nggak apa itu BTS? BTS? Iya. Itu kan yang dari Korea? Bukan, itu yang menjelaskan kemarin Bapak. Oh, bukan BTS, itu BS kan. Kenapa memang? Enggak, bagaimana Pak itu beste? Apanya kau tahu?
penjelasannya? Ini aku kasih tahu secara teorinya nah. Nah jadi BST itu singkatan dari binary search tree. Nah itu tuh sebenarnya itu struktur data yang kita pakai supaya kayak misal ada data ke input tuh, nah itu tuh bisa teratur ki. Jadi itu struktur data yang digunakan secara teratur. Kayak misal supaya nanti kedepannya kayak mau kau cari data, mau kau cari, mau kau sisihkan atau mau kau hapus ki, itu lebih gampang karena kan teratur nih. Nah aku jelaskan kau secara konsepnya nah. Konsepnya tuh gini, kayak misal tuh kan pohon tuh misal di sini kan itu kan konsepnya tuh yang kecil tuh selalu di sebelah kiri. Misal di sini ada data input 20 lah. Nah terus input kau lagi data 4. Nah 4 kan 4. Nah 4 itu kan lebih kecil dari 20. Nah pasti kalau sudah diinput dibandingkan di sini nah 20. Nah 4 itu lebih kecil dari 20. Jadi ke sebelah kiri turun di sini. Baru input kau lagi data misal 50. Nah 50 itu dibandingkan lagi di sini. 50 itu kan lebih besar dari 20. Nah pasti di sebelah kanan. Jadi begitu ini konsepnya BST. Konsep pohonnya itu pokoknya itu yang kecil itu selalu di sebelah kiri dan yang besar itu selalu di sebelah kanan. Misal kayak mana sih? Main tebak main tebak nomor. Jadi misal 50 nomormu. Saya menebak. Bilang angka nomor 40. Kau bilang lebih besar. Jadi ikut. 40 kan lebih kecil dari 50. Oh ya, lebih kecil. Jadi bilang Kak 30. Apa JE kan misal sudah menginput 50 baru kan nomor kan 50 baru bilang kok tepatnya 40. Pasti kan itu kan 40 lebih kecil dari 50. Jadi di sebelah kiri. Baru input kalau tadi berapa? Tebak kalau lagi berapa? 30. 30 harus kok yang lebih besar supaya bisa di sebelah kanan. Kalau begitu pasti turun lagi kan input kok tadi 30. 40 kan tadi input baru input 30. Turun lagi itu pasti sebelah kiri. Pokoknya tuh intinya begitu Ji. Kalau kecil tuh selalu sebelah kiri, besar sebelah kanan. Oh iya. Begitu Ji. Cinta Allah. Tahu? Iya. Suami. Gampang Ji. Aduh, apa aja yang jelaskan kemarin Pak Iksan tentang linked list, pointer lah, node lah, tak tahu Itu Mitulin. Ini kau jelaskan kau pakai sistem kelompok tak kemarin. Mana itu sistem kelompok tak kemarin? Gampang sekali Ji. apa itu? Mau ingat gak kemarin itu yang kerja tugas Ki? Yang berantai. Mau kerja bab 1 baru mau oper lagi ke bab 2, baru ke oper lagi ke asar bab 3. Terus? Nah, di komputer setiap orang itu tuh disebut node. Di dalam dirimu itu ada 2 hal. Pokok 2 hal, yaitu tugasmu dalam kurung data dan nomor WA-mu sebagai pointer buat oper lagi tugas selanjutnya. Jadi tidak perlu kau itu tahu nomornya asar. Yang penting mau tahu nomorku. Itu namanya linked list, atau mau tahu nomor orang setelahmu. Oh jadi kalau ada tiba-tiba yang nyelip di tengah, tinggal ganti nomor WA tujuan ke orang ke nomornya. Benar sekali kok. Jadi tidak usah itu dirombak kelompok tak. Makanya sistem ini tuh dipakai buat next sering dengan Spotify. Ya sering dipakai itu di Spotify, sama untuk back di browser. Dipakai juga untuk back di browser. Kenapa bisa tahu di browser halaman yang dipakai sebelumnya? Karena adanya linked list. Jadi mau tahu itu? Oke, jadi begitu. Simple gitu. Simpel sekali dipakai. Yang berapa yang berarti? 41.
Oh ini. Bagaimana nih kita establish? Iya, apa? Lagi mana Ustaz? Tentang searching. Mana lagi searching? Mana lagi searching? Searching itu macam dalam metode atau langkah-langkah yang menggunakan dari data atau sesuatu itu akan menjadi mudah dan cepat. Nah, salah satunya tadi itu pastikan di ruang kelas ya. Kita cek satu-satu nomor ruangnya. Sampai kita temukan ini yang bentuk satu. Nah, itu menggunakan jenis linear cells. Ada dua linear cells. Anu gere lagu ko gere? Lagu ko gere? Lagu apa mau tambahkan? Abot juga deh. Ada mau tambahkan nggak? Iya, kemarin juga ada buat pakai di jalan. Di jalan. Dengan? Lagu kurun putar lah. Lagu kurun putar. Nggak bisa begitu. Yang namanya antingan tuh, yang masuk pertama, dia yang diulang pertama. Berarti saya kedua. Yo, sama, Iya. sama dengan konsepnya itu yang diajarkan di struktur data U. Konsepnya itu V4, first in, first out. Siapa yang masuk pertama, dia yang keluar pertama. Itu. Berarti saya kedua. Alas sih kedua. Asar Reza